Kemudian pada kesempatan pagi hari ini kita mulai membahas tentang tanda hari kiamat kubra bagian pertama, yaitu tentang Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Yaitu yang pertama di dalam kitab-kitab para ulama disebut Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Imam Mahdi yang ditunggu Al-Muntadhar disebutnya. Jadi ada tanda-tanda hari kiamat. Kalau sudah keluar Imam Mahdi, maka ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda hadis ini tentang Imam Mahdi, hadisnya sangat banyak sekali. Oleh karena itu coba kita lihat secara singkat tentang Imam Mahdi. Yang pertama, riwayat tentang Imam Mahdi berkata Al-Imam Syaukani rahimahullah, al-ahadith fi tawaturi ma ja'a fil Mahdi al-Muntadhar allati amkana al-wukuf 'alaiha minha khamsuna haditsan. Hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi kalau dikumpulkan, yang berbicara tentang Imam Mahdi mencapai 50 hadis. Berarti kan kalau sudah 50 hadis, makanya disebut tawatur, mutawatir. Jadi hadis Imam Mahdi itu mutawatir. Hadis itu nanti kalau kita bagi ada dua. Secara garis besar hadis itu ada dua. Ada yang namanya hadis mutawatir, yang satu lagi namanya hadis ahad. Nanti hadis ahad dibagi menjadi sahih, hasan, dhaif. Nanti sahih dibagi dua, sahih lidati, sahih li ghairi. Hasan dibagi dua, hasan lidati, hasan li ghairi. Dhaif nanti juga ada dua, ada dhaif munjabir, ada dhaif ghair munjabir. Nah, hadis dhaif ghair munjabir ada 16 pembagiannya. Artinya hadis itu tidak satu begitu saja. Tadi dan juga hadis dhaif juga tidak satu. Nanti ada hadis dhaif munjabir. Artinya apa? Hadis ini lemah tapi masih bisa naik derajatnya. Ketika ada syawahid, ada hadis-hadis lain yang serupa jadi naik. Dhaif, 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 tapi banyak. Nanti naik namanya hasan li ghairihi. Itu naik jadi hasan. Tapi ada hadis yang dhaif sekali. Mau ditumpuk berapa juga nggak naik itu hadis. Itu namanya hadis ghair munjabir. Nah, itu ada macamnya tuh, ada mu'amqati, mu'allaq, itu ada 16 macam. Jadi apa begitu luas ilmu syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya Quran hadis begitu aja, tapi ada yang namanya ilmu yang berkaitan dengan hadis, berbeda dengan hadis. Namanya mustalahul hadis. Nanti ilmu yang berkaitan dengan Quran namanya tafsir. Nanti dalam tafsir ada macam-macam asbabun nuzul, apa nasih mansur dan seterusnya. Fikih ada ilmunya yang namanya usul fiqh. Itu namanya. Jadi ternyata begitu luas. Makanya kata para ulama, semakin kita mempelajari Islam, semakin kita merasa bodoh. Merasa kita banyak tidak tahu. Semakin sedikit merasa bodoh. Semakin gak belajar, semakin gak merasa bodoh. Itu semakin pintar karena gak pernah belajar nih. Jadi semakin banyak belajar, akhir semakin tawadhu. Semakin kurang, semakin agak sombong. Nggak pernah belajar, sombong sekali. Ibarat kata guru, kalau banyak ngapal, banyak lupa. Sedikit ngapal, sedikit lupa. Nggak pernah ngapal, nggak pernah lupa. Ya nggak punya apalan, nggak pernah lupa-lupa saya. Nah ini adalah hadis mutawatir. Jadi hadis yang ahad ini bermacam-macam. Yang kita pelajari 90% hadis ahad. Mutawatir sedikit. Nah, apa bedanya hadis ahad dan mutawatir? Sepakat seluruh ulama kalau mutawatir itu masuk ke dalam seperti hukum Al-Quran. Kalau hadis mutawatir, karena sudah apa sampai mutawatir itu bagaimana sih? Satu perkara disebutkan hadisnya sekian banyak. Itu cirinya. Seperti Imam Mahdi, ada 50 hadis, sekitar 50 hadis tentang Imam Mahdi. Yang kedua, disebut mutawatir kalau satu hadis itu diriwayatkan oleh sahabat paling sedikit berbeda. Ada yang mandang 15 sahabat. Jadi satu derajat. Rasulullah berbicara di depan 15 orang. Nanti sahabat itu berbicara dengan tabi'in yang dengar 15. Yang dengar 15 sampai ke rawi hadis, sampai ke Imam Bukhari. Jadi begitu banyak cabang-cabangnya yang tidak mungkin terjadi kedustaan. Ini merupakan mutawatir. Jadi ketat. Makanya hadis mutawatir sedikit. Tidak banyak hadis mutawatir. Ada yang mengatakan seperti Imam Ibnu Hajar Asqalani nggak lebih dari 150. Sementara hadis itu jumlahnya jutaan. Tapi dia hanya 150. Artinya tidak terlalu banyak masalah hadis mutawatir. Mutawatir nanti ada dua. Ada mutawatir maknawi, ada mutawatir lafzi.
Mutawatir lafzi artinya lafadznya sama. Dari sahabat sekian banyak bercerita, hadisnya sama, begitu-begitu juga. Dari 15 orang yang mengucapkan, sama lafadznya. Ke bawah 15 orang sama lafzi. Tapi kalau maknawi secara apa artinya, lafadznya beda-beda. Hadis banyak, lafadznya beda-beda, tapi maknanya sama, cuman lafadznya berbeda-beda. Itu mutawatir maknawi. Hadis tentang Imam Mahdi termasuk hadis mutawatir maknawi. Jadi bukan lafzi tapi maknawi. Nah, ini berbicara tentang hadis tentang Imam Mahdi. Oleh karena itu, Imam Mahdi dimasukkan di dalam bab akidah. Jadi orang yang tidak percaya dengan Imam Mahdi itu mengurangi kesempurnaan iman. Kenapa? Karena hadisnya mutawatir. Ini sampai derajat mutawatir. Fiha di antara 50 hadis riwayat tentang Imam Mahdi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Al-munjabir. Nah, ini saya bilang munjabir. Munjabir itu yang bisa naik derajatnya. Wahya mutawatirah. Kalau dihitung semua hadis tentang Imam Mahdi, hukumnya mutawatirah. Hadisnya mutawatir. Bila syak wala syubha. Tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran. Jelas, betul-betul jelas, kata Imam Syaukani, hadis tentang Imam Mahdi mutawatir. Maka karena hadisnya sampai derajat mutawatir, pembahasan ini menjadi bab akidah. Makanya kita pembahasan akidatul awam masuk juga apa Imam Mahdi sebagai salah satu pembahasan yang harus diyakini. Tidak boleh yakin boleh silakan, nggak yakin juga nggak apa-apa. Nggak begitu. Pembahasan Imam Mahdi harus yakin. Kenapa? Karena memang hadisnya mutawatir. Kemudian dari sekian banyak hadis tentang mutawatir atau tentang Imam Mahdi, kalau kita sebutkan satu-satu aja ini hadis 50 kapan selesainya? Dalam waktu yang sangat singkat dalam satu pertemuan. Maka kita hanya mengambil saja. Lafaz-lafaz yang sedikit berbeda kita tidak sebutkan, kita hanya mengambil kesimpulannya. Yang pertama, keberadaannya pasti. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, yang disahihkan oleh para ulama, Rasulullah pernah berkata, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaum." Seandainya kiamat tinggal satu hari lagi, tidak terjadi hari kiamat kecuali tinggal satu hari lagi, la tawwalallahu dzalikal yaum. Pasti Allah panjangkan hari itu hatta yab'atsa fihi rajulan, sampai diutus satu orang minni dari keluargaku, minni dari keluarga Nabi, au min ahli baiti atau dari keluarga Nabi. Yuwatiu ismuhu ismi wasmu abi. Namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya seperti nama bapak. Lihat, seandainya hari kiamat tinggal sehari lagi, nggak mungkin kiamat. Pasti Allah tunda. Atau Allah panjangkan itu hari, dan Allah akan utus, akan datang seseorang dari keluargaku. Yang namanya sama dengan namaku, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak. Ini hadis disahihkan oleh para ulama. Ini salah satu hadis tentang Imam Mahdi. Berarti dari aku, minni, au min ahli baiti. Berarti dari hadis ini menunjukkan ahlul bait nggak mungkin habis. Kalau ada yang meyakini ahlul bait itu sudah mati semua di zaman Sayyidina Husain, berarti Imam Mahdi nggak ada. Keluar dari batu nanti Imam Mahdi. Kayak onta Nabi Soleh nanti. Jadi ternyata Imam Mahdi dari manusia biasa, lahir dari keluarga Nabi. Hanya saja keturunan siapa? Karena Rasulullah itu punya keturunan dari dua yang laki. Kan punya anak namanya yang pertama Zainab. Zainab nikah dengan Abul As. Sudah kita bahas pada Aqidatul Awam kemarin itu kan. Punya anak dua. Yaitu yang kecil, yang perempuan Umamah yang panjang umur. Tapi yang laki meninggal. Yaitu ada bilang Ali atau Abdullah meninggal. Anak Rasul yang kedua perempuan Rugaiyah. Dan Ummu Kulthum yang ketiga tapi nggak punya anak. Nikah dengan Sayyidina Utsman sampai meninggal. Nggak punya anak. Sempat Rugaiyah punya anak tapi keguguran. Yang terakhir Fatimah. Ini yang keempat. Yang laki semua meninggal di masa kecil. Sementara yang perempuan terakhir adalah Fatimah. Fatimah lah satu-satunya putri Rasul yang Rasul meninggal beliau masih ada. Sementara putrinya semuanya meninggal sementara Nabi masih hidup. Waktu Rasulullah meninggal
kata Rasul, Fatimah adalah orang yang pertama kali dari keluargaku yang meninggal dunia. Jadi setelah Rasul meninggal, ternyata 6 bulan kemudian Fatimah meninggal. Sebelum beliau meninggal, tentunya sempat menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nanti punya anak 4, ada yang mengatakan 5, yang banyak riwayat 4, yaitu Hasan yang paling besar dan Husain. Perempuannya Zainab dan Ummu Kulthum, ada yang bilang Qasim, meninggal waktu kecil. Jadi yang tumbuh besar dan punya keturunan Hasan dan Husain. Kata Rasulullah SAW, inilah yang disebut dengan Ahlul Bait dari keturunan Hasan dan Husain. Oleh karena itu terjadi perbedaan, kan ada 2, Hasan dan Husain. Siapa? Hasan apa Husain keturunannya? Maka para ulama mengatakan, berkata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi minna ahlul bait. Kata Rasulullah, Imam Mahdi itu dari keluarga kami, Ahlul Bait. Yuslihuhullah fi lailatin. Yang Allah perbaiki dalam satu malam. Maksudnya, namanya bukan Imam Mahdi. Namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Orang itu biasa. Tidak amat besar, tidak. Biasa saja. Bukannya Nabi, bukan, biasa saja. Tiba-tiba dalam satu malam, dia berubah. Seluruh dunia mengakui dia sebagai seorang imam. Jadi dalam satu malam, maka disebutlah Mahdi. Jadi Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu bukan nama. Jadi nama dia adalah Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dalam satu malam dirubah oleh Allah, maka menjadi Imam Mahdi. Imam yang dapat petunjuk. Jadi kata-kata Imam Mahdi ini bukan nama, dia panggilan. Gelar kalau bahasa kita mungkin. Dan nama aslinya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad Syakir. Artinya hadis ini sahih. Kemudian berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi min itrati. Nah, ini apa bedanya itra dan Ahlul Bait? Di sini kan disebut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu keluarga. Keluarga. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Al-Ahzab 33. Di sini nggak disebut ahlul bait, tapi di sini disebutkan itrah. Apa itu itrah? Itrah itu anak keturunan. Jadi anak keturunannya. Berarti sekali lagi anak keturunan Nabi sampai yaumul qiyamah tidak putus. Kalau dia putus berarti ini hadis nggak berlaku. Min waladi Fatimah, dari anak laki-laki Fatimah. Anak laki-laki Fatimah tadi ada 2. Ada Hasan dan Husain. Berarti dari anak keturunan Hasan dan Husain. Yang mana di sini terjadi khilaf. Maka di sini sekali lagi ini yang mengatakan keturunan Nabi tidak ada, sudah putus, mati semua di padang Karbala dan seterusnya. Berarti dia tidak percaya dengan Imam Mahdi. Tidak percaya dengan Imam Mahdi, hadisnya mutawatir. Dan itu mengurangi akidah. Ini menunjukkan mempercayai adanya keturunan Nabi sampai yaumul qiyamah atau detik-detik hari kiamat datang, itu mereka masih ada. Yang mengatakan ada Rasulullah, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, dari anak laki-laki Fatimah. Jadi dari anak-anak laki Fatimah. Imma Hasan atau Husain. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim. Para ulama berbeda pendapat dari putra Fatimah yang mana, karena ada 2. Pendapat yang pertama, Imam Mahdi dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari Sayyidina Hasan. Pendapat ini yang terbanyak disampaikan oleh para ulama ahli sunnah. Ahli sunnah. Ibnu Taimiyah ngotot. Paling keras Ibnu Taimiyah bilang dari Sayyidina Hasan. Nggak ada yang mengingkari tentang adanya Imam Mahdi. Ibnu Taimiyah mengatakan, Imam Mahdi sudah saya dapat pastikan dari Sayyidina Hasan. Dan menurut beliau, terbanyak pendapat ahli sunnah Imam Mahdi dari Sayyidina Hasan. Alasannya kenapa? Karena Sayyidina Hasan saat itu rela menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ibn Harb. Yang waktu itu menjadi gubernur di Syam. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan waktu itu walaupun sudah diangkat menjadi khalifah, ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan ini bersiap-siap untuk membawa pasukan kembali melanjutkan peperangan yang terjadi pada zaman Sayyidina Ali di perang Siffin. Kan di perang Siffin Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib terjadi pertempuran.
Sayyidina Ali pasukan yang meninggal 25.000. Muawiyah 35.000 pasukannya. Sangat banyak dan sahabat banyak yang gugur di saat itu. Sahabat dan tabi'in berperang. Dan akhirnya setelah terjadi gencatan senjata, Sayyidina Ali meninggal. Saat Sayyidina Ali meninggal, seluruh ulama sepakat zaman itu, sahabat yang ada zaman itu mengangkat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menjadi khalifah. Baru dia menjadi khalifah, ternyata ini siap-siap lagi untuk melanjutkan gencatan senjata yang sudah terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat pasukan lebih banyak yang dipersiapkan, waktu itu para sahabat di antara Sayyidina Husain, kita lawan. Kita sebagai khalifah. Ini adalah gubernur. Ini adalah terjadi pemberontakan dihitungnya. Akhirnya saat mereka sudah mempersiapkan pasukan besar, Sayyidina Hasan bilang ini kalau dilanjutkan lebih besar lagi orang yang peperangan dan akan banyak lagi yang gugur melebihi daripada zaman ayah kita Ali bin Abi Thalib. Maka kebijakan Sayyidina Hasan menyerahkan kekhalifahan. Muawiyah, kamu jadi khalifah. Kamu yang jadi presiden, jadi kepala negara, ambil sudah. Yang penting jangan sampai terjadi peperangan. Pengorbanan Sayyidina Hasan itu, kata Muawiyah, kata Ibn Taimiyah, Allah ganti dengan diangkat salah satu anak keturunannya menjadi Imam Mahdi yang menguasai seluruh dunia nanti di akhir zaman. Ini alasan daripada Ibn Taimiyah dan jumhur ulama ahli sunnah. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang Al-Imam Ibnu Katsir sendiri mengatakan, Al-Mahdi dia adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hasani. Dari Al-Hasan. Dari disebut Abdullah Al-Alawi. Kenapa? Alawi itu dari Bani Alawi. Ini Ibnu Katsir yang mengatakan. Dan Al-Fatimi, anaknya Fatimah, Al-Hasani dari anak keturunan Sayyidina Hasan. Ini dikatakan dalam kitab An-Nihayah. Al-Fit fil Fitan. Ini adalah kaul Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi beliau ini berpegang seperti guru-gurunya, yaitu mengatakan dari Sayyidina Hasan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Imam Mahdi berasal dari keturunan. Pendapat ini disampaikan oleh sebagian dari ahli sunnah, tapi kebanyakan Sayyidina Hasan. Tapi sebagian ahli sunnah ada yang mengatakan dari Sayyidina Husain. Dan ijma dari pendapat Syiah. Syiah tidak ada perbedaan lain, mengatakan Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Hasan. Kenapa? Alasannya karena beliau yang telah berkorban di padang Karbala untuk menegakkan keadilan. Sehingga terbunuh di padang Karbala. Dan bukan hanya dia yang terbunuh, semua keluarganya kecuali Ali Zainal Abidin yang diselamatkan oleh Allah. Selebihnya semuanya terbunuh. Sebagai gantinya nanti di yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat, diangkatlah keturunan Sayyidina Husain menjadi Imam Mahdi. Jadi Syiah tidak ada berbeda. Ahli sunnah pun tidak ada berbeda. Tiba-tiba ada dari bagian kecil dari ahli sunnah yang mengingkari Imam Mahdi. Mengatakan turun Nabi udah nggak ada lagi. Berarti nggak ada Imam Mahdi. Ini sesuatu yang unik di masa dulu. Karena tidak ada dari zaman karnan ala karnin, jailan ala jailin. Dari generasi ke generasi tidak ada yang pernah mengingkari. Tapi ternyata sekarang sudah mulai Imam Mahdi tidak ada lagi berarti. Artinya apa? Tidak ada anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Imam Mahdi dianggap nanti ada nggak pendapat yang terdahulu ada pendapat yang mengadakan Imam Mahdi tidak ada. Tetapi jumhur ahli sunnah ijma Syiah. Kita tidak mengambil dari Syiah, tetapi kita juga tidak menutup mata ada pendapat lain, yaitu bukan hanya Sayyidina Hasan, ada yang mengatakan dari Sayyidina Husain. Ini adalah pendapat dari keturunan siapa. Kemudian nama Rasulullah SAW dari keturunannya jelas dari anaknya Fatimah, imma kalau tidak Sayyidina Hasan atau kalau tidak dari keturunan Sayyidina Husain. Namanya dikatakan oleh Abdullah seperti hadis yang kita bacakan tadi, yali rajulun min ahli baiti, akan datang nanti di akhir zaman dari keluargaku, seseorang laki-laki dari keluargaku. Yuwatiu ismuhu ismi, namanya seperti namaku, wasmu abih, dan juga namanya seperti nama bapakku. Berarti nanti namanya Muhammad atau Ahmad. Muhammad atau
Ahmad, tidak pasti Muhammad, bisa Muhammad, bisa Ahmad ibn Abdullah. Naik ke atas imma Hasan al-Hasani atau al-Husaini. Ini adalah pendapat berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Mengapa disebut Imam Mahdi? Seperti yang saya katakan, karena Allah merubahnya dalam satu malam. Mulanya dia ini orang biasa-biasa saja, tiba-tiba berubah dalam satu malam menjadi seorang imam yang dicintai dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin, bukan Indonesia, bukan Timur Tengah, bukan Amerika, Afrika, tapi seluruh dunia mengakui kalau dia itu adalah Imam Mahdi. Nah, ini merupakan apa yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk fisiknya, bagaimana bentuk fisiknya? Berkata Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Al Mahdi minni. Imam Mahdi itu dari keluargaku. Terus dari keturunanku. Ajlal jabhah. Keningnya agak lebar. Nah, keningnya apa? Lebar. Aknal anf. Hidungnya mancung. Disebutkan. Yamla'ul arda. Dia akan memenuhi bumi kiston wa adlan. Yaitu keadilan. Kama muli'at jauran wa dhulman. Sebagaimana dia sebelumnya penuh dengan ketidakadilan. Berarti ini nongolnya Imam Mahdi setelah dunia ini sulit untuk mencari keadilan. Kemakmuran tidak ada lagi. Kesengsaraan di mana-mana. Akhirnya nanti saat keluar Imam Mahdi dirubah. Yang tidak adil menjadi adil. Yang zalim, yang menyengsarakan dan seterusnya diganti berubah di zaman Imam Mahdi. Berarti zaman Imam Mahdi ada, itu di masa itu zaman kekacauan dunia. Dan Imam Mahdi itu baru ada. Yamliku sab'a sinin. Beliau hanya ada berjalan hanya 7 tahun. Jadi nggak lama. Bukan dari lahir itu Imam Mahdi, enggak. Biasa pas di usia tertentu dapat petunjuk dari Allah berubah menjadi imam, 7 tahun kemudian dia meninggal. Jadi menjadi Imam Mahdi itu hanya 7 tahun. Ini yang disebutkan. Orangnya, ciri-cirinya Imam Mahdi. Tempat kelahirannya di mana? Disebutkan di dalam hadis. Jadi detail sekali. Imam Mahdi itu bukan hanya Rasul bilang dari keluargaku begitu saja, tapi ciri fisiknya, siapa saja yang ikut, lahirnya di mana, semua dikasih tahu. Ini menunjukkan perkara ini bukan sesuatu yang boleh percaya, boleh tidak. Kalau tidak, Nabi mau ngapain bahasanya jelas panjang lebar menjelaskan tentang Imam Mahdi. Berkata Thauban radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yaqtatilu indakan zikum salasa. Akan terjadi nanti di masa itu 3 suku yang berperang. Mereka memperebutkan khalifah. Kulluhum ibnu khalifah. Dan semuanya itu anaknya khalifah. Jadi nanti akan terjadi peperangan antar anaknya khalifah, antar pimpinan kalau bahasa gitu. Kulluhum ibnu khalifah, semuanya anak-anak khalifah. Jadi anak-anak berebut, ada misalkan raja atau pemimpin atau kepala negara, pokoknya nanti anak-anaknya menjadi apa? Pewaris. Mereka berusaha berebut dan yaitu berperang antara mereka pimpinannya. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum. Tapi ketiganya tidak jadi. Ketiganya tidak jadi. Perang mereka saling bunuh dan akhirnya ketiga-tiganya nggak ada yang jadi menjadi apa pemimpin. Tsumma tatla'u rayat as-sud min gibalil masyriq. Kemudian akan keluar raya, yaitu apa? Bendera hitam yang berasal dari timur. Fayak tulunakum qitalan lam yaqtulu gaum. Yang waktu itu dia datang dengan membunuh yang belum pernah, atau perang yang belum pernah ada peperangan seperti itu. Maka di situ dikatakan faida ra'aitumu, kalau kamu melihat itu orang yang membawa raya, fabayi'u, segeralah kalian berbaiat dengannya. Au habwan ala thalaj. Kalau perlu untuk baiat kamu nggak bisa jalan, jalanlah dengan apa? Merangkak untuk bisa berbaiat dengan imam itu. Bahkan kalau kamu berada di atas es, di salju, jauh jaraknya, datang untuk berbaiat kepada orang itu. Fa'innahu khalifatullah al-mahdi. Dia itu adalah khalifahnya Allah al-mahdi. Jadi nanti baiatnya itu bersamaan seluruh dunia. Sampai dikatakan oleh Nabi di atas es. Jangan-jangan di kutub salju, kutub apa? Kutub utara, kutub selatan pun berbaiat. Walaupun mereka harus datang dengan apa?
Berarti dari ujung timur, barat, semuanya berbaiat kepada Imam Mahdi. Muslim menjadi satu zaman itu. Tidak ada lagi negara satu, negara dua. Negara Muslim ini semuanya jadi satu. Itu adalah yang disebutkan di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Al Mustadrak Imam Hakim, dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini merupakan hadis sahih dan Imam Az-Zahabi mensetujui persahihan hadis ini. Artinya bagaimana proses lahirnya itu dari wilayah timur. Di negara apa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan negara apa. Jadi bisa dari mana? Timur, wilayah timur. Indonesia atau maka apa? Malaysia, Saudi, pokoknya wilayah timur dari Madinah. Kata-kata timur dari Madinah karena Nabi bilang dari Masyrik. Artinya dari kata timur itu ukuran Madinah, bukan timur dari sini tapi timur dari Madinah. Wallahu alam negara mana. Itu yang akan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini kayaknya nggak masuk akal. Inilah tanda-tanda hari kiamat kubro. Memang tidak bisa dinalar dan ini adalah kejadian-kejadian yang memang semuanya merupakan hal yang kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Imam Mahdi selama 7 tahun? Kan hanya 7 tahun setelah jadi imam. Ini dia. Membawa keadilan. Merubah kezaliman berubah menjadi keadilan. Menimbulkan ketenangan dan keamanan yang sebelumnya tidak ada yang merasa aman. Selalu guncang dan huru hara di mana-mana di dunia ini. Datang Imam Mahdi menjadi tenang. Mendatangkan kemakmuran dan menghilangkan kemiskinan. Bahkan nanti di dalam riwayat, di zaman Imam Mahdi nanti tidak ada lagi orang yang bisa bersedekah karena semuanya sudah makmur. Makanya Rasulullah para ulama waktu membahas badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum kalian nanti salah satunya tidak bisa beramal soleh. Sedekah misalkan tidak lagi bisa karena semuanya sudah mampu. Itu zaman Imam Mahdi. Kalau dilihat-lihat sekarang kayaknya belum datang Imam Mahdi. Karena belum lagi baru niat sedekah udah banyak yang datang. Baru niat belum belum mengumumkan berarti masih banyak orang yang butuh. Nanti zaman Imam Mahdi tidak ada lagi karena sudah makmur semua. Tanah gersang dan tumbuhan yang mati menjadi subur dan tumbuh bagus di masa Imam Mahdi. Berkata Imam Ibnu Katsir pada masanya yaitu pada Imam Mahdi, buah-buahan sangat melimpah, banyak tanaman tumbuh subur, harta melimpah, pemerintahan kuat, agama tegak, musuh tunduk, dan kebaikan langgeng di hari-hari itu. Tidak ada lagi, itulah zaman Imam Mahdi. Semuanya menjadi luar biasa. Jadi kata Imam Ibnu Katsir. Di dalam hadis disebutkan begitu banyak, begitulah kondisi yang dibawa oleh Imam Mahdi saat beliau datang nanti. Makanya ada orang-orang yang berputus asa ketika melihat kondisi yang sudah campur aduk yang sulit untuk mendatangkan keadilan, teriak, wahai Imam Mahdi kapan datangnya? Teriak-teriak ngarepin Imam Mahdi. Itu di wilayah-wilayah tertentu mereka berdoanya selalu turunkan Imam Mahdi, datangkan Imam Mahdi. Minta. Karena memang sudah mau pakai tenaga, sudah tidak mampu. Kelihatannya usaha secara fisik lemah mereka. Sudah pasrah, tidak bisa lagi, maka mintalah kepada Allah di waktu itu mereka minta untuk diturunkan atau didatangkan Imam Mahdi. Dicintai oleh seluruh umat. Jadi Imam Mahdi ini dicintai oleh seluruh umat Islam. Mau aliran apa saja semuanya percaya dengan Imam Mahdi. Kalau sekarang kan lain. Dicintai sama kelompok itu nggak dicintai sama kelompok lain. Dicintai sama organisasi itu yang lain nggak cinta. Semua. Tapi kalau nanti Imam Mahdi semua suka. Dan ini adalah kelompok atau Imam Mahdi ini dari model orang yang mudah dicintai oleh umat. Mudah dicintai. Nanti dia ini akan dicintai oleh seluruh. Untuk diikuti mungkin yang bermadhab beda, mungkin tidak. Tapi dicintai ya. Cinta. Karena memang untuk mengikuti tetap sampai akhir zaman. Saya berpegang dengan Syafi'i. Dia berpegang Hambali. Dia berpegang Hanafi. Dia berpegang dengan Quran dan Sunnah. Silakan. Tapi untuk cinta akan ada kepada Imam Mahdi. Semua akan cinta. Ini yang dituntut cinta dan mengikuti dalam artian mengikuti apa yang dilakukan, tapi dalam bab ibadah tentunya tidak akan berubah. Silakan. Tapi kecintaan akan datang kepada Imam Mahdi seluruhnya.
Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi akhir ummati. Akan keluar di akhir umatku. Berarti mendekati hari kiamat. Al-Mahdi. Mahdi ini nongolnya, datangnya itu akhir. Di akhir umatku. Yuskihillahul ghaith. Memberikan minum dengan izin Allah al-ghaith. Bantu-bantuan orang-orang yang kehausan, orang yang sedang mengalami kemiskinan, datang dia membawa. Wa tukhrijul arda nabataha. Bumi saat itu keluar tumbuh-tumbuhan yang bagus. Ini disebutkan wa yutil mala sihaha, dan juga memberikan harta yang tidak terhitung. Orang mau ngasih berapa dikasih. Makmur dari segi tumbuhan, pepohonan, hujan, sampai harta melimpah. Wa takthurul masyiyah wa ta'dhumul umma ya'isu sab'an aw thamaniya. Dia hidup di masa itu 7 atau 8 tahun. Tapi riwayat yang kuat 7 tahun. Itu 7 atau 8 tahun. Jadi inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Mahdi saat beliau datang. Kemudian disebutkan, ini hadis riwayat Imam Hakim. Kemudian berapa lama? Ini 7 tahun seperti yang saya katakan tadi. Riwayat 7 atau 8 tahun. Tapi yang lebih kuat 7 tahun. Imam Mahdi menjadi imam hanya dalam waktu kurang lebih 7 tahun. Rasulullah bersabda, faqala inna fi ummati al-mahdi yakhruju ya'ishu khamsan aw sab'an aw tis'an. Dia akan ada keluar 5, 7 atau 9. Maka banyak ulama mengatakan dikumpulkan hadis-hadis tentang masa hidupnya Imam Mahdi kebanyakan 7. Jadi ini disebut Al-Imam Mahdi. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa lihat ini lafadznya berbeda-beda. Seperti kata Imam Syaukani tadi, lafadznya berbeda-beda, begitu banyak tentang Imam Mahdi yang tidak bisa dipungkiri karena banyaknya riwayat. Makanya saya sengaja menampilkan walaupun hadisnya mirip tapi ada perbedaan semua yang kita sebutkan. Ini menunjukkan banyaknya lafadz tentang adanya atau riwayat tentang Imam Mahdi. Kemudian apa Imam Mahdi bertemu dengan Dajjal? Ini dia. Di akhir hayat Imam Mahdi, Dajjal turun. Jadi yang keadilan yang sudah dibentuk, kemakmuran yang sudah dibuat dengan izin Allah oleh Imam Mahdi, dirusak oleh Dajjal. Makanya nanti pada pertemuan akan datang kita bahas tentang Dajjalnya. Jadi Imam Mahdi dulu, baru apa? Dajjal. Nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Setelah itu maka setelah Dajjal nanti baru kita bahas Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj keluar. Baru kita bahas Ya'juj. Jadi berurutan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama. Jadi Imam Mahdi ketemu dengan Dajjal. Ketemu dalam artian segenerasi. Tapi tidak bertemu langsung. Karena Dajjal ini akan membunuh siapa yang yang ditemukan yang melawan dia. Tapi segenerasi dan menghancurkan apa yang dibuat oleh Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi sempat bertemu dengan Nabi Isa? Sempat sebelum meninggalnya. Imam Mahdi sempat bertemu dengan Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sempat mendirikan sholat maghrib dengan berimamkan Imam Mahdi. Jadi waktu ini ketemu, ini memang akhir-akhir zaman ini sudah mau mendekati yaumul qiyamah. Berkata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Kata Rasulullah SAW Bukhari Muslim, apa pendapat kalian ketika turun nanti anaknya Maryam yaitu Nabi Isa? Terus wa imamukum minkum, sementara imammu tetap kalian dari kalian. Artinya waktu itu dalam riwayat ada orang, salah satu sahabat suka baca kitab Injil. Baca. Rasulullah bilang, suka sekali dengan kitab Injil. Wallahi seandainya Isa ada, dia akan ikut dengan kita. Kenapa kamu harus membaca kitab apa? Nabi Isa. Seandainya Nabi Isa ada, dia akan ikut dengan aku. Terus Nabi bilang, sungguh bagaimana pendapat kalian? Nanti ketika Nabi Isa turun, kan Nabi Isa ada, bukan lahir. Kalimah Mahdi itu lahir. Tapi kalau Nabi Isa turun. Maka yang disebut idza nazala. Bagaimana pendapat kalian kalau Nabi Isa turun? Menunjukkan Nabi Isa itu belum mati dan diangkat oleh Allah. Turun, waktu itu disebutkan Nabi Isa turun didampingi 2 malaikat. Jadi Nabi Isa itu turun didampingi 2 malaikat. Waktu turun disebutkan nanti kita ceritakan tentang Nabi Isa. Itu Nabi Isa rambutnya ikal. Sangat indah. Rambutnya seperti basah. Idza ta'ta'a, kalau Nabi Isa begitu bergerak atau digerakkan
keluar seperti butiran mutiara. Itu nanti diceritakan tentang Nabi Isa. Pas turun sedang apa? Adzan maghrib. Pas adzan maghrib, sebelum iqamah Nabi Isa turun. Jadi Nabi Isa turunnya antara adzan dan iqamah di waktu maghrib. Tahun kapan? Wallahu a'lam. Tapi ini pasti ada kata Rasul, pasti terjadi. Bukhari Muslim. Ngelihat Nabi Isa turun, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Tapi ternyata Nabi Isa bilang tetap Imam Mahdi menjadi imam dan Imam Mahdi menjadi imam. Makanya Nabi bilang wa imamukum minkum, dan imamnya kalian itu dari kalian, bukan Nabi Isa. Nabi Isa ikut dengan apa? Salatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bukhari Muslim. Berkata Jabir, Rasulullah bersabda, ketika Nabi Isa turun, fayaqulu amiruhum wal mahdi. Ketika Nabi Isa turun, pimpinan mereka, Imam Mahdi berkata, Ta'ala, ta'al salli bina. Silakan Nabi Isa jadi imam. Ta'al salli bina. Tolong jadi imam. Fayaqulu la. Nabi Isa bilang, enggak, saya nggak mau jadi imam. La inna ba'dahum amiru ba'd. Yang jadi imam adalah yang menjadi pemimpin kalian. Silakan. Takrimatullah hadhil ummah, sebagai pemuliaan untuk umat ini menjadi imam, Nabi Isa nanti turun menjadi makmum. Makanya kata para ulama, bagaimana mungkin sekarang umatnya Nabi Isa tidak ikut dengan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal nabinya kalau ada ikut dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Takrimah sebagai pemuliaan Allah untuk umat ini. Umat ini diikuti dan diinginkan oleh para nabi sebelumnya. Nabi-nabi dulu banyak yang berdoa, ya Allah pengen jadi umat Nabi Muhammad. Tapi kita kadang-kadang ada orang yang jadi umat Nabi Muhammad tidak bangga setelah menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim juga dan juga Imam Suyuti tentang kalimat ini. Itu adalah jadi Imam Mahdi sempat bertemu dengan Dajjal, masuk satu generasi, dan dengan Nabi Isa. Setelah ketemu dengan Nabi Isa, beberapa waktu kemudian meninggal Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa itu turunnya ketemu dengan Imam Mahdi di akhir. Jadi setelah itu meninggal, maka yang memimpin setelah Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa. Maka Nabi Isa menjadi pemimpin umat Nabi setelah meninggalnya Imam Mahdi. Nanti insya Allah kita lebih detailkan cerita tentang Nabi Isa. Berkata Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, Minna alladhi yusalli Isa bin Maryam khalfah. Orang yang menjadi imam itu dari kami, dari keluarga kami. Keluarga Nabi, dari Ahlul Bait. Siapa itu Imam Mahdi? Nabi Isa nanti bermakmum dengan keluarga kami. Dengan keluarga Nabi Muhammad SAW sebagai Imam Mahdi. Minna dari kami, maksudnya dari keluarga kami, dari umat kami, alladzi yusalli Isa bin Maryam khalfah, di mana Nabi Isa akan sholat di belakang keluarga kami itu, yaitu Imam Mahdi. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang Imam Mahdi secara mutawatir. Kemudian ada nggak sih yang mengingkari? Orang dulu ada yang mengingkari tentang Imam Mahdi. Siapa? Ibnu Khaldun dan juga Rashid Ridha. Rashid Ridha ini pemikir ya, Al-Manar, pentafsir Al-Manar, Mesir. Ini mereka mengingkari dengan mengatakan hadis yang berbicara tentang Imam Mahdi merupakan kisah-kisah yang tidak benar. Katanya itu kisah-kisah Israiliyat. Israiliyat ini hadisnya terkenal tapi nggak tahu sumbernya. Itu kata Ibnu Khaldun dan juga yaitu Rashid Ridha. Tapi alasannya kenapa? Satu yang dipegang Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda, lal mahdi illa Isa bin Maryam. Tidak ada Imam Mahdi, yang ada Isa bin Maryam. Nah, hadis-hadis yang bertemu apa semua dihilangkan. Dibilang yang benar, tidak ada Imam Mahdi, yang ada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa itu disebut Mahdi katanya. Jadi itu yang dia pegang. Hadisnya satu ini, riwayat Imam Ibnu Majah. Bagaimana bantahan ulama ahli hadis? Ini bukan bantahan dari pikiran saya, tapi ini adalah dari para ulama ahli hadis. Karena bicara tentang tanda-tanda hari kiamat, sumbernya harus hadis atau dari Quran. Karena apa? Kejadian ini tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dikias. Jadi memang harus tekstual aja begitu. Maka bantahan para ulama hadis yang pertama, pendapat ini bertentangan dengan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan Imam Mahdi ada, tapi Ibnu Khaldun dan Rashid Ridha mengatakan tidak ada. Berarti kan bertentangan.
ada 1000 ulama, 2 ulama menolak. Tentunya kita ambil yang 998 yang kita ambil. Masa kita tinggalkan jumhur, kita ambil 2, ini tidak mungkin. Yang kedua, Ibnu Khaldun dan Rasidillah bukanlah ulama yang ahli dalam bidang hadis. Sehingga pendapat mereka berbicara tentang hadis perlu dilihat kembali. Dia bilang hadisnya semuanya Israiliyat. Padahal ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena memang bukan ahli hadis. Maka ketika Imam Mahdi patokan sumber utamanya hadis, maka yang harus berbicara adalah ulama hadis. Ketika pemikir seperti Ibnu Khaldun, yaitu Ibnu Khaldun yang mengadakan apa? Seperti Ibnu Battuta, yaitu yang sering keliling Ibnu Khaldun itu. Dia punya kitab Muqaddimah, Al-Muqaddimah, kitab satu jilid Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dan Rasidillah sebagai pemikir maka tidak masuk ketika menghukumi hadis. Bertentangan dengan ulama ahli hadis. Yang ketiga, sedang hadis yang menjadi pegangan mereka memiliki catatan. Lal Mahdi illa Isa bin Maryam, ini juga memiliki catatan. Apa? Kecatatannya yang pertama, sanad hadis dhaif. Berkata Imam Az-Zahabi, hadis ini munkar. Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini lemah. Ibnu Hajar menghukumi salah satu rawinya majhul, alias tidak diketahui identitas dirinya, majhul. Nah, rawinya nggak ketahuan. Majhul itu ada 2 nanti. Ada majhulul ain, ada majhulul hal. Majhulul ain artinya yang rawinya fulan, betul, tapi akhlaknya bohong apa tidak diketahui. Itu majhulul hal namanya. Ada majhulul ain. Majhulul ain itu orangnya nggak ketahuan. Yang mana rawinya? Ini majhul namanya. Majhulul hal atau majhulul ain hadis dhaif. Ini termasuk dhaif. Hadis ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lebih sahih bahkan hingga mencapai derajat mutawatir maknawi. Hadis satu ini bertentangan dengan yang lebih sahih apalagi yang bertentangan dengan hadis. Kalaupun benar, maka makna hadis ini kalaupun benar, saya garis bawahi. Karena memang tidak benar ini hadis. Tapi kita taruhlah benar misalkan. Maka tidak ada Imam Mahdi yang maksudnya maksum. Maksudnya apa? Imam Mahdi tidak maksum. Yang maksum adalah Nabi Isa. La Mahdi illa Isa bin Maryam. Tidak ada yang maksum hatta Imam Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Itu pun kalau dianggap benar maknanya seperti itu. Maksud Imam Mahdi itu seorang imam yang tidak bersifat maksum, sedang Nabi Isa bersifat maksum. Itu dia. Jadi Nabi Isa maksum, sementara Imam Mahdi tidak maksum. Itulah pendapat tentunya ada. Kalau yang saya berpegang dengan yang tidak percaya dengan Imam Mahdi, ya berarti Anda mengikuti Ibnu Khaldun dan Rashid Ridha. Rashid Ridha, Ibnu Khaldun sangat alim, pemikir yang sangat cerdas, cendekiawan, tapi urusan hadis bukan. Jadi kita harus memberikan kepada ahlinya. Makanya para ulama yang menentang adanya orang pengingkar Imam Mahdi ditentang oleh jumhur ulama terutama ahlul hadis. Jadi ahlul hadis mengatakan Imam Mahdi adalah tanda-tanda hari kiamat yang datang di akhir zaman. Semoga apa yang kita bahas ini menambah kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqamah mengikuti apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga akidah kita dijaga sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.